Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang gametogenesis. Baik, sebelumnya saya akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses terbentuknya gamet atau gametogenesis. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis pengaruh regulasi hormon dalam sistem reproduksi manusia. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep siklus menstruasi dan juga estrus yang terjadi pada hewan. Dan berikutnya adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk terampil dalam menjawab form PBMP atau pretest yang sudah kalian jawab, dan juga diharapkan mampu memiliki sikap percaya diri, disiplin, dan kesadaran moral saat berdiskusi ataupun presentasi. Baik, langsung saja kita ke materi. Nah, di sini Pak Widi punya gambar. Seorang peneliti ya yang sedang meneliti apakah kiranya. Coba difikirkan dalam waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, benar sekali. Seorang peneliti ini sedang mengamati kromosom. Pak, ini kan bahas gametogenesis. Ngapain kita ngebahas kromosom? Seperti yang saya katakan bahwasanya mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dan memiliki prasyarat. Kalau nggak salah kemarin prasyaratnya adalah histologi. Namun selain histologi, Pak Widi kemarin juga mention kalian juga harus benar-benar mempertanggungjawabkan nilai kalian biologi sel. Karena ini juga berkaitan dengan embriologi. Nah, kenapa kita bahas kromosom dalam penjelasan gametogenesis? Karena gametogenesis itu nantinya akan menghasilkan gamet yang mana gametnya itu memiliki setengah dari jumlah kromosom yang sebelumnya. Nah, maksudnya gimana ya Pak? Oke, langsung saja kita ngebahas tentang ingat kembali konsep kromosom yuk. Di sini Pak Widi punya dua gambar, gambar sebelah kiri dan juga gambar sebelah kanan. Sebelumnya Pak Widi akan ngebahas gambar sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, ini adalah penampakan kromosom diploid organisme apa ya? Coba kita pikirkan dalam waktu 5 detik. Oke, nah jadi ini adalah penampakan kromosom diploid dari manusia. Kenapa Pak kok bisa manusia? Nah, kita hitung aja jumlahnya. Kromosom nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pasang kromosom autosom dan juga sepasang kromosom gonosom. Jika dijumlah berarti ada 23 pasang kromosom. Dan karena dia 23 pasang, berarti kalau tidak berpasangan berarti ada sekitar berapa? 46 buah kromosom. Sehingga di sini saya menyebutkan bahwasanya ini adalah kromosom pada sel diploid. Ya, karena dia memiliki dua set atau pasangan. Oke, kemudian apabila kita perbesar kromosomnya, ya, jadi ada bentukan seperti ini, dan di sini kita akan mengingat kembali tentang konsep pasangan kromosom homolog dan juga kromatid saudara. Di sini kalian jangan sampai tertukar dan kalian harus benar-benar paham. Nah, kita ambil contoh ya, kromosom nomor satu. Kromosom nomor satu itu terdiri atas sepasang kromosom homolog. Ya, yang mana satu kita dapatkan dari ayah, satu kita dapatkan dari ibu. Sama-sama kromosom nomor satu. Ya, nah, sesama kromosom nomor satu, karena dia sepasang, inilah yang disebut dengan pasangan kromosom homolog. Gitu ya. Kemudian, setiap kromosom, baik dari ayah maupun dari ibu, pada saat dia akan mengalami pembelahan, khususnya pada tahapan metafase ingin melakukan pembelahan, otomatis setiap kromosom akan mengalami duplikasi. Nah,
duplikasinya itu disebut dengan kromatid saudara. Perlu diingat bahwasanya bentukan yang seperti ini atau penampakan yang seperti ini dapat dilihat pada saat metafase. Nah, di sini dijelaskan ya adalah metafase kromosom. Nah, sebelum metafase bentuknya seperti apa, Pak? Nah, kalau sebelum metafase belum memadat gitu ya, maka bentuknya seperti benang-benang. Nah, benang-benangnya itu mengalami duplikasi karena dia bersiap untuk melakukan proses pembelahan gitu. Nah, Pak Widi ingatkan kembali lagi, kromatid saudara itu adalah hasil duplikasi setiap kromosom. Ya, jadi kalian harus benar-benar paham tuh antara konsep pasangan homolog dengan kromatid saudara karena berbeda ya, Nak ya. Pak Widi ulangi secara singkat. Kalau pasangan kromosom itu adalah pasangan kromosom sesama kromosom nomor satu ataupun nomor dua ataupun yang lain ya, yang mana dia baik berasal dari ayah maupun dari ibu. Sedangkan kalau kromatid saudara adalah hasil duplikasi masing-masing kromosom. Untuk memperjelas lagi, Pak Widi di sini punya gambar yang sebelah kanan, di mana di sini ada suatu organisme yang mana kalau diploidnya itu dia hanya memiliki 6 kromosom. Ya, saat diploid dia hanya memiliki 6 kromosom. Nah, jadi Pak, ini mempermudah kita saja. Kemudian di sini ada warna ya, warna pembeda. Kalau yang merah berarti dia kromosom yang berasal dari induk betina. Kemudian kalau yang warna biru berarti dia berasal dari induk jantan. Kemudian kromosomnya karena ini kalau ini kan pakai nomor nak ya. Kalau ini nggak pakai nomor, kita menggunakan skala ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang kecil. Gitu ya. Nah, eh, apa namanya? Kembali lagi kita ingat kalau kromosom homolog berarti dia sesama kromosom tapi beda. Ada yang dari ayah, ada yang dari ibu. Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah kromosom homolog karena dia sesama kromosomnya. Baik, kalau di sini 1, 2, 3, kalau ini sedang deh ya. Jadi dia adalah pasangan kromosom homolog. Ya, di mana dia berasal dari satu dari setiap set, satu dari ayah, satu dari ibu, berpasangan. Jadi dia homolog. Kemudian yang kromatid saudara bagaimana, Pak? Nah, ini adalah kromatid saudara. Ini warna biru dan dia terduplikasi. Sister chromatid one duplicate chromosome. Nah, jadi ini adalah kromatid saudara. Kemudian Pak, homolognya dia mana? Homolognya dia ya ini. Gitu, karena dia sesama panjang, kromosom panjang. Contoh ya nak ya, gitu. Nah, jadi ini homolog sama ini homolog sama ini homolog sama ini. Gitu. Kemudian masing-masing ini dia itu mengalami duplikasi. Duplikasi. Karena dia sudah mengalami duplikasi, otomatis dia double. Nah, yang di double ini disebut dengan kromatid saudara. Gitu nak ya. Nah, coba nanti diingat kembali ya tentang kromosom homolog dengan kromatid saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, karena kalian sudah paham tentang konsep kromosom homolog dengan kromatid saudara, kita ingat kembali yuk konsep mitosis dan juga meiosis. Nah, Pak Widi tidak akan menjelaskan secara detail gitu ya, karena memang terlalu panjang. Kemudian kalian sudah pelajari itu di biologi sel, ya, sehingga Pak Widi akan mengulas secara sekilas langsung perbedaannya saja. Nah, di sini ada diagram yang menjelaskan proses mitosis dan juga meiosis kita bandingkan. Ingat, mitosis itu terjadi biasanya pada sel tubuh atau sel somatis dan pembelahannya hanya sekali dan anakannya itu akan sama dengan induknya. Jadi kalau induknya itu diploid, maka anakannya juga diploid. Gitu ya. Di sini sama, kita menggunakan konsep yang tadi, ini adalah organisme yang memiliki kromosom sederhana saja, di mana jumlah diploidnya hanya terdiri atas 6 kromosom atau 3 pasang kromosom. Gitu ya.
Oke, nah pada saat mitosis ya, di sini adalah eh, kromosomnya ya. Ini adalah kromosom awal sebelum dia mengalami replikasi atau penggandaan. Nah, setelah dia mengalami penggandaan, kromosomnya akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi masing-masing kromosom bersiap untuk mengalami proses pembelahan sehingga dia harus mengalami duplikasi. Ingat, ini adalah kromosom yang mengalami duplikasi dan dia kepak ada double berarti dia kromatid saudara. Kromatid saudara, kromatid saudara, kromatid saudara, kromatid saudara, kromatid saudara dan seterusnya. Kemudian kalau pasangan homolognya mana, Pak? Nah, kalau homolog ya panjang dengan panjang, sedang dengan sedang, pendek dengan pendek gitu. Nah, ini pada saat profase. Kemudian pada saat metafase, ya pada saat metafase, kromosom secara individual dia akan apa namanya? Berjejer pada bidang meridian di sini ya. Nah, kayak gini. Ingat, kalau pada saat mitosis yang berjejer individu itu adalah setiap kromosom. Ya, jadi masing-masing kromosom yang sudah mengalami duplikasi, dia akan berjejer di bidang metafase ini. Gitu. Kemudian pada saat anafase dan telofase, nantinya dia akan memisah. Gitu. Dan dia akan menghasilkan anakan yang sama dengan induknya. Sama ya, ini makanya ini sama nak. Induknya memiliki 6 kromosom, ya. Kemudian ya udah ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Ya, kenapa Pak kok sama-sama punya 6? Nah, karena dia terduplikasi, kemudian pada saat metafase, anafase, telofase, yang berpisah itu adalah masing-masing kromatid saudaranya. Sehingga hasil anakannya itu memiliki jumlah set yang sama dengan induknya. Seperti itu. Ya, kuncinya di sini, Nak. Ya, kuncinya di sini. Oke, lalu bedanya dengan meiosis apa, Pak? Nah, ingat kalau meiosis itu adalah suatu proses pembelahan yang terjadi pada sel gamet. Dan hasil pembelahannya itu adalah separuh dari set induknya. Ingat kalau induknya diploid, anakannya itu haploid. Dan ingat kenapa kok bisa jadi haploid, Pak? Karena dia mengalami 2 kali proses pembelahan. Nah, bedanya dengan mitosis apa, Pak? Oke, akan kita bahas di bagian ini. Pertama sama, dia memiliki induk yang bersifat, maksudnya yang bersifat diploid ya, di mana nantinya dia akan mengalami duplikasi untuk melanjutkan proses pembelahan. Dan di sini sudah mulai penampakannya berbeda, nak. Kalau pada saat mitosis dia sudah berdiri sendiri untuk masing-masing kromosom, artinya pasangan homolog tuh tidak saling berpegangan gitu nak ya, melaku dewe-dewe gitu. Nah, sedangkan kalau pada meiosis dia tidak demikian. Benar sih, setiap kromosom mengalami duplikasi sehingga dia terbentuk kromatid saudara. Nah, pada saat meiosis dia tidak berpisah dengan pasangan homolognya. Nah, di sini dikatakan pasangan kromosom homolog digabungkan oleh kiasma dan kohesi kromatid saudara. Nah, jadi dia tuh bergabung dulu gitu, nah, saling berikatan gitu. Kemudian pada saat metafase, pasangan homolog ya, pasangan kromosom homolog itu berjejer menurut di lempeng metafase. Nah, jadi kalau ini sendiri-sendiri, kalau ini enggak, dia masih sepasang gitu loh. Masih sepasang dan masih berjejer seperti itu. Ya, ingat kalau pada saat mitosis yang berjejer itu adalah masing-masing kromosom secara individual, kalau pada saat meiosis khususnya meiosis 1 ya, ini meiosis 1 ya, meiosis 1. Meiosis 1 yang berjejer itu bukan kromatid secara individual, tapi kromosom homolog yang berjejer di metafase. Kemudian mengalami anafase telofase. Anafase telofase nantinya dia akan
berpisah antar kromosom homolog ya. Nah, jadi pendek dengan pendek akan berpisah, sedang dengan sedang akan berpisah, panjang dengan panjang akan berpisah sehingga dia akan menghasilkan em, sel yang bersifat haploid saja. Nah, kayak gini, nah. Nah, jadi kalau ini kan karena dia dewe-dewe ya, per setnya dia akan dapat. Nah, kalau ini enggak karena dia sudah kromosom homolog yang berpisah, otomatis setiap selnya akan mengandung 3 kromosom saja. Tapi ingat, setiap kromosom saling membawa em, saling membawa kromatid saudaranya. Nah, sehingga dia masih terbentuk X kayak gini, nah ya, karena dia masih membawa kromatid saudaranya, gitu. Dan kalian lihat di sini ada kombinasi antara merah sama biru, biru dengan merah dan seterusnya. Kenapa? Karena pada saat proses kiasma tadi dan dilanjutkan proses ke berikutnya, dia akan mengalami itu, nah. Apa namanya? Em, apa namanya? Perpaduan sehingga akan memperkaya keanekaragaman genetik kayak gitu. Nah, oke, ini metafase, maksudnya meiosis 1 selesai ya, di mana anakannya sudah bersifat haploid. Kemudian meiosis 1 akan dilanjutkan dengan meiosis 2, yang mana meiosis 2 ini sama dengan mitosis, yakni antar kromatid saudara itu nanti akan berjejer, kemudian saling berpisah. Nah, bayangkan saja ya seperti ini, apa namanya prosesnya, di mana masing-masing kromatid saudara itu nantinya akan berpisah. Nah, ini contohnya. Merah, ya, merah panjang, kemudian dia akan bergabung dengan kromosom yang sedang dan kromosom yang pendek, kayak gitu. Prosesnya sama dengan mitosis, gitu ya. Jadi paham nak ya? Itulah yang membedakan antara mitosis dan meiosis. Nah, ini bekal yang harus kalian bawa dalam menjelaskan proses gametogenesis. Ya, oke. Gametogenesis, apa sih Pak pengertiannya? Bagaimana hasilnya? Dan apa saja prosesnya? Nah, jadi gametogenesis itu adalah proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin yang bersifat haploid. Nah, jadi tadi kita udah bahas meiosis ya, di mana meiosis itu akan mengalami proses pembelahan sel gamet khususnya yang awalnya dia bersifat diploid atau 2N menjadi haploid atau 1N. Kemudian, sel gamet itu nantinya akan memiliki satu set kromosom saja atau setengah dari jumlah kromosom induknya yang bersifat diploid. Nah, jadi kalau kita ingat kembali lagi nak ya, jadi ini kalau induknya itu bersifat diploid, dia punya 2 set. Ya, 2 set, satu set merah, satu set biru. Itu induknya, sel tubuh kita. Kemudian pada saat pembelahan untuk menghasilkan gamet, selnya itu akan mengalami reduksi, di mana setiap selnya itu hanya memiliki satu set saja. Di mana satu set isi 3 ya untuk makhluk hidup ini. Gitu ya. Em, ini dia. Kemudian sel gamet ini berfungsi khusus untuk fertilisasi saja. Nah, jadi sel gamet ini hanya berfungsi untuk fertilisasi. Kenapa, Pak? Nah, coba bayangkan gini, nah. Misalnya nih sel gamet itu bersifat diploid ya. Kemudian misal terjadi proses fertilisasi. Diploid ketemu diploid menjadi tetraploid. Jadi anakannya tetraploid. Kemudian nanti anakannya tetraploid kawin lagi atau melakukan fertilisasi lagi. Tetraploid ketemu tetraploid nanti ada 8 kromosom jadi 8 set. Nah, nanti anakannya itu semakin lama semakin banyak gitu loh. Maka dari itu ini salah satu keagungan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala ya, di mana menciptakan suatu skema bagi makhluk hidup gitu di apa namanya benar-benar tersetting seperti ini gitu loh. Sehingga sel gamet itu memang sengaja dikurangi gitu loh. Memang berkurang dari kromosom induknya agar anakannya itu tetap mempertahankan jumlah kromosom atau set kromosomnya. Seperti itu. Ya.
Nah, proses gametogenesis ini terdiri atas spermatogenesis atau pembentukan sel gamet jantan dan juga oogenesis pembentukan sel gamet betina yang akan kita bahas secara mendalam setelah ini. Jadi paham ya nak ya? Pak Widi ulangi lagi, gametogenesis itu adalah proses pembentukan sel gamet yang mana pembelahannya itu akan menghasilkan sel yang bersifat haploid. Dan sel ini dikhususkan untuk proses fertilisasi. Next, nah kita akan bahas tentang spermatogenesis terlebih dahulu. Nah, kira-kira Pak, spermatogenesis itu terjadi di mana ya? Kemudian bagaimana prosesnya dan bagaimana hasilnya? Oke, kita akan bahas satu persatu. Terjadi di mana Pak ya? Secara jelas, proses spermatogenesis itu terjadi di tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu adalah saluran yang berkelok-kelok yang terdapat pada testis. Nah, ini jadi ada testis. Nah, ya, ini ada testis. Kalau kalian lihat ya, di sini testis itu ada saluran yang berliku-liku gitu ya. Atau kalau kalian pernah nonton hewan kurban, biasanya ada bagian testis dari hewan tersebut kemudian dibelah, kelihatan banget bahwasanya salurannya itu berkelok-kelok seperti ini. Nah, saluran ini disebut dengan tubulus seminiferus. Ya, nah tubulus seminiferus itu kalau kita perbesar, nah kita belah dulu, kemudian kita perbesar, namanya tubulus ya saluran ya, berarti ada lubangnya. Nah, lubangnya itu disebut dengan lumen. Kalian sudah bahas tentang itu kan, histologi kan, pasti nggak asing dengan istilah lumen. Lumen itu adalah lubang dari tubulus ya, nak. Nah, jika kita ini ya, penampakannya seperti ini. Jika kita perbesar lagi tubulusnya, maka akan tampak penampakan seperti ini. Nah, kita ambil ya dari sini seperti ini. Nah, ini adalah lumennya. Gitu ya. Nah, proses spermatogenesis itu terjadi di sini, nah. Urut-urutannya tuh terjadi di sini. Gitu ya. Baik, Pak Widi jelaskan secara mendetail. Nah, spermatogenesis ini terjadi di testis, tepatnya di bagian tubulus seminiferus. Spermatogenesis pada mamalia, khususnya pada sejumlah besar laki-laki dewasa, itu berlangsung secara terus-menerus. Nah, jadi spermatogenesis ini terjadi secara terus-menerus. Nah, bagaimana Pak awal mulanya? Nah, awal mulanya ada di sini, nak. Ini di sini ada yang namanya primordial germ cell atau sel germinal primordial yang mana ini sudah ada pada saat embrio. Nah, jadi di sini sudah ada sel germinal ini gitu. Kemudian sel ini nantinya dia bersifat diploid ya dan nantinya dia akan mengalami pembelahan secara mitosis akan membentuk yang namanya spermatogenial stem cell atau sel punca. Namanya aja sel punca, nak ya. Dia nantinya akan eh, mengalami proses pembelahan dan pembelahannya secara mitosis karena sel punca inilah yang akan mengalami proses pembelahan gitu. Yang apa ya, ibarat kata dia sel induknya seperti itu. Nah, kemudian spermatogonial stem cell ini nantinya akan mengalami suatu proses pembelahan lagi secara mitosis, terbentuklah spermatogonium gitu. Nah, spermatogonium ini bisa kita lihat ya, letaknya ada di sini, nah. Nah, jadi letaknya ada di bagian paling jauh dari lumen ya. Ini lumen, ini dia paling jauh. Nah, spermatogonium ini nantinya akan melakukan pembelahan lagi menjadi spermatosit primer secara mitosis. Karena secara mitosis otomatis dia 2N akan menjadi 2N juga. Nah, jadi biasanya ini di buku-buku SMA itu start mulanya tuh dari spermatogonium ya, Nak ya. Biasanya. Nah, spermatogonium ini nanti akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Gitu ya. Nah, jika kalian lihat lagi, nah ini spermatogonium ya. Kemudian dia akan membelah secara mitosis.
Kalau mitosis berarti ya 2N ya jadi 2N, ada dua, anakannya juga ada dua gitu. Cuma karena kita ingin fokus, kita rumat yang satu saja. Nah, ini ya spermatogonium membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer ada di sini. Nah, spermatosit primer nantinya akan membelah secara meiosis. Pada saat meiosis satu, ya, ingat meiosis satu itu sudah menghasilkan anakan yang haploid. Spermatosit primer akan mengalami meiosis satu menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, ini dia. Kemudian spermatosit sekunder nantinya akan melanjutkan meosisnya, yakni meiosis 2, dan akan menghasilkan anakan yang bersifat haploid lagi, ya, yang mana itu disebut dengan spermatid awal. Nah, ini dia spermatid awal. Ada di sini ya. Dan di sini dijelaskan spermatid di sini ada dua tahapan, ya. Dari spermatid ini nantinya akan mengalami diferensiasi, akan menghasilkan spermatozoa. Gitu. Jadi ini bukan membelah ya, tapi dia mengalami diferensiasi membentuk spermatozoa. Dan letaknya seperti ini. Jika kalian perhatikan ya nak ya, bahwasanya proses spermatogenesis ini menunjukkan organisasi yang konsentrik di setiap tahapannya. Di mana sel germinal primordial itu ada di bagian sini, nah. Nah, jadi kalau kalian lihat ya prosesnya itu semakin lama prosesnya, semakin dewasa dia akan semakin menuju ke lumen. Gitu. Nah, jadi semakin maju ke lumen, kalau sudah di lumen, maka spermatozoa ini nanti akan disalurkan ke tahapan berikutnya. Gitu. Gitu nak ya. Jadi ini dia proses-proses yang terjadi dalam spermatogenesis. Gitu. Ini sperma yang matang yang dilepaskan ke dalam lumen tubulus seminiferus. Jadi dari ini membelah lagi, membelah. Udah matang lepas, dia nantinya akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Kemudian Pak, di sini kok ada eh, apa sel-sel yang lain kayak gitu. Seperti yang kalian ketahui ya bahwasanya di dalam tubulus seminiferus itu juga selain terdapat spermatogonium, spermatosit dan seterusnya, itu juga ada sel-sel Sertoli. Nih, ada ini, ada ini. Yang mana sel-sel Sertoli ini sebenarnya dulunya berasal dari sel-sel penunjang yang mengelilingi sel punca spermatogonia ketika fase bayi. Nah, jadi sel punca ini itu didampingi sama sel Sertoli kayak gitu. Nah, kemudian sel Sertoli ini nantinya akan sebagai penyedia nutrisi pada saat proses spermatogenesis kayak gitu. Nah, itu terjadinya di mana sudah terjawab ya di tubulus seminiferus. Bagaimana prosesnya sudah terjawab ya. Nah, jadi sebenarnya udah dari bayi itu sudah ada tuh sel germina primordial membelah dan seterusnya. Dan ingat pada laki-laki dewasa, spermatogenesis ini terjadi secara terus-menerus. Kemudian, bagaimana hasilnya? Ingat, hasilnya itu adalah 4 sel spermatozoa untuk setiap untuk setiap spermatosit primer. Gitu ya. Jadi, satu kali spermatogenesis menghasilkan 4 anakan. Kemudian berarti hanya 4 aja Pak? Ya enggak, ingat ya, spermatogonium itu banyak ya nak ya. Jadi ini sekelilingnya spermatogonium gitu loh. Satu spermatosit primer aja yang menghasilkan 4. Nah, kalau coba bayangkan, ini ada berapa banyak spermatosit primer yang ada di sini. Gitu. Dan dia itu tidak hanya satu tabung loh, dan itu banyak tabung banget. Gitu ya. Itulah spermatogenesis. Nah, kemudian ini ada gambarannya nak ya. Ini Pak Widi kasih gambar lagi. Ini di sini ada testis, kemudian tubulus seminiferusnya kita perbesar jadi seperti ini. Ya. Ini ingat ya pembelahannya tuh yang konsentrik banget deh pokoknya organisasinya tuh konsentrik banget dari yang paling tua ke sini kemudian membelah jadi seperti ini. Anakannya ada 4.
Nah, kemudian, Pak, gambar nyatanya kayak apa sih, Pak? Nah, ini Pak Widi punya penampakan preparat ya. Kalau kalian kemarin di histologi mungkin sudah ngebahas ini. Kemudian ini Pak Widi juga ngambil gambar dari Science Photo Library. Ini karena dia bayar sehingga ada watermarknya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah sel-sel. Ya, ini yang paling luar dari lumen itu spermatogonium. Kemudian ada spermatosit primer, sekunder dan seterusnya. Kemudian ini ada lumennya. Gitu. Kemudian kalau menggunakan mikroskop yang lebih lebih apa namanya? Lebih advance ya. Ini mungkin SEM ya. Nah, jadi ini dia. Nah, ini kelihatannya ekor-ekor dari sperma. Nah, kayak gini. Gitu. Ya, jadi semakin ke dalam lumen ya, menuju lumen itu spermanya akan semakin matang. Gitu ya. Next. Nah, kemudian kita bahas juga tentang struktur sperma. Nah, di sini sama ini Pak Widi dapat gambarnya dari Science Photo Library. Ini adalah gambar dari sel sperma pada mikroskop SEM ya, atau elektron. Nah, ini gambarnya ya. Jadi gambarnya jelas banget seperti ini. Itu jika kita animasikan untuk mempermudah kita belajar, nah jadi gambarannya seperti ini. Ya, struktur spermatozoa pada kebanyakan spesies hewan terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala, bagian tengah, dan juga bagian ekor. Nah, bagian kepala ini mengandung nukleus ya, nah. Ini nukleus atau inti sel sperma. Kemudian di bagian depannya itu ada yang namanya akrosom, yang mana ini adalah vesikel yang mengandung enzim. Enzim ini nanti akan membantu sperma untuk menembus sel telur. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya. Ya, yang jelas ini mengandung nukleus. Kemudian nanti ada di bagian tengah. Di bagian tengah ini biasanya mengandung mitokondria tunggal, yang mana ukurannya itu sangat besar. Tapi ini tidak untuk semua spesies ya, nak ya. Nah, mitokondria ini seperti dengan fungsinya, dia akan menghasilkan ATP sebagai sumber energi sumber energi untuk mengatur kegiatan dari sel sperma, khususnya energi untuk menggerakkan si ekor. Seperti itu. Ya. Kemudian ini kan udah jelas banget nih ya. Ini ada kepala, ada bagian tengah, kemudian bagian ekor. Kalau ekor ya otomatis dia sebagai penggeraknya. Nah, nanti akan ada video yang Pak Widi harap kalian akan nonton video tersebut. Nanti Pak Widi share linknya. Gitu ya. Ini dia struktur sel sperma. Next, nah kemudian di sini seperti yang kita ketahui nak ya, bahwasanya sel sperma itu merupakan penentu jenis kelamin pada manusia. Pak Widi bacakan arti dari Quran Surat Al-Qiyamah ayat 37 sampai 39. Bukankah dia, manusia, dahulu adalah setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan diri padanya sepasang laki-laki dan perempuan. Nah, jadi dapat diketahui di sini didahului oleh setetes mani dan diakhiri menjadi sepasang laki-laki dan perempuan. Dari sini, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwasanya setetes manilah yang akan menentukan jenis kelamin. Karena seperti yang kita ketahui, sel gamet, maksudnya kromosom laki-laki dan kromosom wanita itu berbeda. Pada saat kita bahas yang slide pembahasan kromosom, jenis kelaminnya itu adalah laki-laki karena kromosom gonosomnya itu X dan Y. Sedangkan kalau wanita itu pasti X dan X. Sehingga yang menentukan X dan Y itu adalah laki-laki. Gitu nak ya. Nah, jadi dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya Allah telah mengabarkan bahwasanya sel sperma lah yang akan menentukan jenis kelamin pada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Next kita ke materi berikutnya. Nah, materi ini cukup seru banget nih. Karena dari gambarnya aja udah menantang gitu nak ya. Ini adalah proses oogenesis.
Nah, kira-kira terjadi di mana ya? Dan bagaimana prosesnya? Serta bagaimana sih hasilnya? Oke, kita akan bahas secara mendetail. Oogenesis itu terjadi di ovarium, yang mana prosesnya itu dapat dibilang cukup lama. Nah, ovarium bayi yang baru lahir itu akan memiliki oosit primer itu sekitar 1 sampai 12 juta yang dihasilkan. Nah, jadi kita untuk membahas oogenesis itu memang perlu kita petati dulu ya. Nah, sebentar Pak Widi akan menjelaskan dulu. Sel germinal primordial itu sudah ada pada saat embrio, gitu ya, nak ya. Kemudian dia nantinya akan membelah secara mitosis membentuk oogonium. Kemudian oogonium juga akan membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Dan ingat, pembelahan ini sudah terjadi pada saat di dalam embrio. Nah, ini yang perlu kalian ingat nih. Jadi oogenesis itu tidak seperti spermatogenesis, nak ya. Kalau spermatogenesis kan dia eh, sel germinal, kemudian jadi sel punca menjadi spermatogonium, spermatogonium itu nanti akan membelah menjadi spermatosit primer, dan spermatogonium menjadi spermatosit primer itu bisa terjadi secara terus-menerus gitu. Dan terjadi akan naik gitu ya pada saat pria itu dewasa atau sudah puber gitu. Nah, tapi pada oogenesis itu berbeda, nah. Oogenesis itu jika kita pisah gini ya, ini proses ini terjadi saat embrio, kemudian embrio itu nanti akan lahir, kemudian lahir pada saat mulai pubertas baru dia mulai lagi. Nah, ini yang perlu kita dalami. Jadi Pak Widi ulangi lagi ya. Sel germinal primordial ini sudah ada pada saat embrio, kemudian dia akan membelah secara mitosis membentuk oogonium. Oogonium membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Nah, jadi hal ini terjadi saat di dalam embrio. Pak Widi ulangi lagi. Pada saat ini, oosit primer ini sudah terbentuk pada saat lahir. Namun oosit primer ini tertahan pada saat meiosis 1. Nah, Pak Wedi perlu menjelaskan lagi bahwasanya ovarium bayi perempuan yang lahir memiliki sekitar 1 sampai 2 juta oosit primer. Nah, jadi sudah ada. Nah, jadi bayi wanita baru lahir tuh sudah mengebawa itu, udah ngebawa oosit primer gitu. Namun nantinya hanya sekitar 500 yang matang sepenuhnya pada rentang waktu sejak masa pubertas hingga menopause. Nah, setelah lahir, tidak ada oosit primer baru yang terbentuk. Nah, jadi kalau bayi itu udah lahir, penghasilan atau pembentukan oosit primer itu sudah tidak ada. Jadi, ibarat kata bayi perempuan lahir itu sudah bawa stok gitu, nak ya. Stoknya itu tadi sekitar 1 sampai 2 juta oosit primer. Nah, jadi pada saat sudah bayi lahir itu sudah tidak lagi apa namanya? Menghasilkan oosit primer. Namun ingat, oosit primernya itu tertahan pada saat meiosis profase meiosis 1. Seperti itu. Ya. Em, Pak, kenapa sih oosit primer itu bisa ditahan? Nah, ditahan itu karena ada regulasi hormon ya. Ya, ada inhibitornya atau penghambatnya yang disebut dengan oosit maturation inhibition. Ya, nah jadi itu yang akan menghambat dari kelanjutan dari perkembangan oosit primer. Nah, Pak, kapan sih Pak oosit primer itu nantinya akan melanjutkan tahapannya? Nah, di sini udah dikatakan oosit primer akan melanjutkan tahapan berikutnya ketika masa pubertas. Nah, adanya stimulus yang berkala dari FSH atau follicle stimulating hormone sehingga nantinya akan merangsang sejumlah folikel yang mengandung oosit primer untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, jadi adanya regulasi hormon FSH ya akan memicu sekian oosit primer. Nah, jadi di sini dikatakan sejumlah kecil
folikel yang mengandung oosit primer. Nah, jadi dia tuh akan dirangsang untuk melanjutkan proses perkembangannya. Tidak semuanya ya, Nak ya. Apakah 2 juta tuh langsung? Ya tidak, dicicil toh. Nah, di sini dikatakan umumnya hanya satu folikel yang sepenuhnya matang setiap bulan atau oosit primer yang menyelesaikan meosisnya. Nah, jadi Nak, di sini dikatakan bahwasanya umumnya tuh setiap bulan satu. Makanya em, pada wanita itu ada yang namanya menstruasi, nah ya, karena ada sel yang matang itu dilepas. Dan ini dikatakan di buku Campbell ya, Urini, buku Campbell yang edisi terbaru dikatakan umumnya hanya satu folikel saja, gitu. Nah, oosit primer tadi ya, yang tertahan pada saat meiosis satu akan melanjutkan pada saat pubertas. Meiosis satu akhirnya selesai ya, sehingga kalau meiosis otomatis membelah dong Pak. Ya, dia akan membelah. Nah, kayak gini. Nah, proses pembelahannya itu ya, di sini dikatakan satu oosit primer yang telah menyelesaikan meiosis satu akan membelah menjadi dua anakan sel. Namun, tahapan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma itu tidak setara. Sehingga hasilnya adalah satu sel yang lebih kecil disebut dengan kutub badan utama. Badan kutub pertama maksudnya ya. Dan dan sel yang lebih besar itu disebut dengan oosit sekunder. Nah, jadi oosit primer tadi pada saat masa pubertas akan mengalami pembelahan full meosisnya sehingga membelah. Pak, kenapa kok berbeda? Nah, itu tadi karena adanya di sini katakan adanya ketidaksepadanan gitu sehingga dia bentuknya berbeda. Nah, yang lebih kecil ini akan terhenti, ya. Dia tidak akan mengalami pembelahan, ya. Sedangkan yang besar ini yang akan melanjutkan pembelahan, yakni oosit sekunder. Nah, kemudian oosit sekunder ini nantinya akan mengalami meiosis keduanya. Namun, meiosis kedua ini akan tertahan. Nah, dapat kalian lihat ya di sini ya. Jadi, oosit sekunder itu akan tertahan pada metafase meiosis 2. Nah, dia akan dapat melanjutkan proses berikutnya jikalau ada sperma masuk. Gitu. Nah, jadi apabila tidak ada sperma, maka dia tidak akan melanjutkan tahapan itu. Dia akan tetap di tahapan oosit sekunder yang tertahan pada saat metafase meiosis 2 gitu. Nah, jadi misal nih kalau ada seorang wanita yang belum nikah kemudian dia itu menstruasi. Nah, jadi sebenarnya yang dikeluarkan itu sel telurnya itu bukan sel telur yang benar-benar sudah selesai tahapannya, tapi yang dikeluarkan itu adalah oosit sekunder yang tertahan pada metafase meiosis 2 gitu. Jadi ibarat kata dia masih belum bukan bukan ovum gitu nak ya. Jadi bukan ovum tapi eh, o- dia oosit sekunder gitu. Nah, ini ibarat kata ini adalah perempuan yang udah nikah gitu nak ya. Nah, jadi oosit sekunder itu ternyata berhasil ditembus oleh sperma. Nah, apabila sudah berhasil ditembus oleh sel sperma, maka oosit sekunder ini yang tertahan tadi akan melanjutkan tahapannya ke tahapan anafase dan telofase. Dan di sini pembelahannya terulang lagi. Ya, terjadi suatu pembelahan yang tidak seimbang. Maka hasil yang lebih kecil akan menjadi badan kutub kedua. Kemudian yang paling besar dia akan menjadi sel telur yang benar-benar sudah matang dan sudah terfertilisasi oleh sel sperma. Seperti itu, nah. Memang sih sedikit rumit ya, nak ya. Tapi yang inilah yang fakta yang harus kalian pelajari. Yang mana mungkin ini waktu SMA kalian cuma paham urut-urutannya saja ya. Misalnya oogonium membentuk oosit primer menjadi oosit sekunder menjadi apa namanya ootit,
ootit menjadi ovum dan seterusnya kayak gitu. Nah, tapi secara detailnya seperti ini. Ya, Pak Widi ulangi lagi ya secara singkat. Nah, jadi sebelum bayi itu lahir, bayi itu sudah mengalami proses ini. Oogonium menghasilkan oosit primer. Kemudian pada saat bayi lahir, bayi itu sudah ngebawa stok oosit primer sekitar 1 sampai 2 juta loh. Namun oosit primer itu masih tertahan pada saat meiosis 1 yakni tahapan profase. Kenapa bisa menahan? Karena ada inhibitor yang disebut dengan oosit maturation inhibition. Kemudian pada saat si tadi yang anak bayi perempuan ya, pada saat dia mulai puber, nah pada saat puber itu terjadi regulasi hormon ya di dalam tubuhnya, khususnya adalah adanya FSH akan memicu sejumlah kecil folikel yang sudah dibawa dalam stok tadi untuk melanjutkan proses berikutnya, yakni pembentukan oosit sekunder. Seperti itu. Ya, kemudian oosit sekunder itu juga tertahan. Ya, apabila tidak dibuahi maka oosit sekunder ini akan diluruhkan. Sedangkan apabila dia terbuahi oleh sel sperma, maka nantinya dia akan melanjutkan ke meosisnya diselesaikan dan menghasilkan sel telur yang sudah terfertilisasi. Gitu, nak. Ya, ini gambarannya. Ini di ovarium ya. Di ovarium ini oosit primer sudah. Jadi di ovarium tuh udah banyak tuh stoknya. Tumbuh, kemudian folikel matang. Ingat dia oosit sekunder ya. Kemudian oosit sekunder nanti sel telurnya akan dilepaskan. Nah, ini nanti akan masuk ke tuba falopi dan seterusnya dan akan ketemu sel sperma nanti. Gitu. Ya. Kemudian ini adalah gambar juga dari mikroskop elektron ya, Nak ya. Yang Pak Widi ambil dari Science Photo Library. Ada sel telur yang mana dia didampingi oleh folikel-folikel ini seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Gitu nak ya. Jadi inilah oogenesis. Memang cukup rumit, cuma harus kalian benar-benar pahami. Gitu ya. Yang mungkin kalian pahami adalah oh ternyata wanita itu sudah tidak menghasilkan oosit primer lagi setelah dia itu lahir gitu. Karena dia sudah bawa stok oosit primer yang mana dicicil sepanjang hidup nantinya. Gitu nak ya. Jadi saya rasa kalian paham gitu. Next, Pak, perbedaan spermatogenesis dan oogenesis itu apa sih? Nah, perbedaannya seperti ini, nak ya. Keberlangsungan proses. Nah, kalau spermatogenesis itu berlangsung terus-menerus pada pria dewasa, gitu. Dan dapat menghasilkan ratusan juta sperma setiap harinya. Pembelahan dan pematangan sel terjadi di seluruh tubulus seminiferus. Nah, jadi kalau kalian bayangkan tadi ya, salurannya tuh banyak banget. Kemudian kalau oogenesis itu berlangsung dalam waktu yang berkepanjangan. Sel telur yang belum matang terbentuk di ovarium embrio dan akan menyelesaikan perkembangannya sampai bertahun-tahun. Nah, jadi memang cukup lama, nah ya. Jadi tahapannya itu udah terjadi saat embrio, bahkan sebelum bayi itu lahir gitu. Pada saat bayi lahir itu oosit primer, kemudian dia nunggu dulu, nunggu puber dulu. Setelah puber baru dia melanjutkan tahapan berikutnya. Ya, menghasilkan oosit sekunder. Oosit sekunder pun dia masih tertahan sebelum ada spermanya masuk. Seperti itu, nah. Nah, jadi itulah yang membedakan. Kemudian produk fungsionalnya, oh ya, tadi yang apa namanya? Bagaimana hasilnya untuk yang untuk yang sel telur, hasilnya itu yang fungsional itu hanya ada satu, nah. Sedangkan pembelahan-pembelahan lain itu kan hanya akan menjadi badan kutub yang tidak akan membelah lagi dan dia akan nantinya akan didegradasi seperti itu. Ya, protofungsional kalau spermatogenesis itu ada 4 ya. Untuk satu spermatosit primer, kemudian untuk yang oogenesis itu oosit primer itu akan hanya menghasilkan fungsionalnya hanya satu sel telur saja, gitu. Kemudian keberlangsungan mitosis terjadi sepanjang masa remaja dan juga dewasa. Nah, jadi mitosis tadi yang apa namanya? Mitosis tadi ada spermatogonium membentuk spermatosit primer itu kan mitosis, ya kan? Nah, itu terjadi pada saat sepanjang masa remaja dan juga dewasa.
Kemudian kalau oogenesis itu diduga telah selesai sebelum embrio dilahirkan. Nah, jadi itu tadi spermatosit primer itu sudah ada pada saat bayi itu dilahirkan dan tidak akan menghasilkan spermatosit lagi yang baru. Namun nggak tahu ya nak ya, ini di buku juga mengatakannya diduga. Takutnya nanti ada penelitian terbaru ternyata ada kayak gitu. Kemudian produksi gamet. Produksi gamet itu terjadi sepanjang masa remaja dan dewasa. Kemudian kalau oogenesis itu akan berhenti sekitar pada usia 50 tahun atau yang biasa kita kenal dengan menopause. Nah, kenapa Pak kalau menopause itu sudah tidak bisa menghasilkan anakan apa namanya sel telur lagi? Nanti akan kita bahas, ada pembahasannya nanti. Kemudian, pola dalam menghasilkan gamet. Sperma yang matang dihasilkan dari sel-sel prekursor dengan urutan yang berkesinambungan. Nah, jadi polanya seperti itu nah ya. Jadi sel matang, kemudian itu tadi dah yang tahapan-tahapannya mulai dari menjauhi lumen sehingga mendeteksi lumen. Kemudian kalau ovum itu dihasilkan dengan pola siklik, memiliki waktu selai yang lama. Nah, makanya kalian kan tahu tuh siklus menstruasi ya. Siklus menstruasi itu kan ada nanti dia bersiklus gitu loh. Mens, kemudian nanti dia ada ovulasi lagi, ada ini. Nah, jadi dia tuh siklik gitu. Dan waktunya cukup lama. 1 bulan ya 1 kali kayak gitu. Ini untuk kasus umum nak ya. Pak Widi tidak ibarat kata tidak membahas kasus yang spesial atau yang lain. Kemudian kalau sperma ya dia berkesinambungan ya terus menghasilkan terus dan terus menerus seperti itu. Inilah perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, Pak Widi diharapkan dari pembahasan spermatogenesis dan oogenesis kalian benar-benar paham pembentukan gamet pada jantan dan pada betina atau pria dan wanita itu seperti ini. Saya rasa kalian akan mendapatkan ilmu baru setelah menyimak penjelasan ini. Gitu ya. Amin. Next. Sekarang kita ngebahas tentang yang mempengaruhi spermatogenesis sama oogenesis itu apa sih, Pak? Sebenarnya banyak ya, Nak ya. Cuma Pak Widi fokuskan pada regulasi hormon. Karena di dalam tubuh kita, hormon inilah yang sangat mempengaruhi proses spermatogenesis, oogenesis, dan proses-proses yang lain. Karena kita bahasnya gametogenesis, kita fokuskan pada regulasi hormon tropik dan seks dalam reproduksi manusia. Hormon tropik itu apa, Pak? Hormon tropik itu adalah hormon yang dihasilkan oleh apa namanya? Pituitari, gitu ya. Dan hormon seks itu adalah hormon yang dihasilkan oleh gonad, gitu. Nah, di sini Pak Widi mengambil apa namanya? Sebentar. Pak Widi mengambil bahasan hormon ini ada 3 ya, ada 3 bukan hormon tapi 3 peranan penting dari kelenjar ini dan juga hormonnya. Oke, sebentar. Nah, regulasi hormon ya. Oke, di sini pertama adalah hipotalamus. Nah, hipotalamus ini yang ada di otak kita ya. Hipotalamus itu nantinya akan menghasilkan yang namanya GnRH atau gonadotropin. Yang mana hormon GnRH ini akan memicu pituitari anterior untuk mengsekresikan FSH atau follicle stimulating hormone dan juga LH atau luteinizing hormone. Gitu. Nah, jadi ini adalah kelenjarnya ya yang menghasilkan hipotalamus ada GnRH. GnRH ini akan memicu kelenjar pituitari anterior untuk menghasilkan FSH dan juga LH. Nah, FSH dan LH inilah yang nantinya akan meregulasi gametogenesis. Selain itu juga akan merangsang gonad untuk menghasilkan hormon-hormon tertentu. Itu nak ya. Nah, jadi ibarat kata Pak Widi selalu bilang tuh kalau di mata kuliah biologi sel, tapi nggak tahu kalian biologi sel atau biologi umum ya. Pak itu bilang hormon itu adalah sinyal jarak jauh. Jadi dia dihasilkan di mana, ngefeknya di mana. Nah, contohnya nih, dia dihasilkan di hipotalamus, menghasilkan GnRH, ngefeknya di pituitary anterior. Pituitary anterior menghasilkan FSH dan LH, nanti ngefeknya di gamet, dan seterusnya.
Kayak gitu. Jadi hormon itu adalah sinyal jarak jauh. Nah, FSH dan LH ini sangat ngefek banget di gametogenesis. Nah, selain itu dia akan memicu hormon yang dihasilkan oleh gonad. Nah, gonad itu menghasilkan hormon apa aja, Pak? Di sini dibedakan menjadi tiga ya. Ada hormon steroid, estrogen, dan juga progesteron. Nah, ketiga hormon ini ditemukan pada pria maupun wanita. Nah, jadi hormon ini nak ya itu benar-benar semuanya ya esteroid, androgen terutama testosteron, kemudian estrogen terutama estradiol dan progesteron itu sama-sama ditemukan di wanita. Cuma konsentrasinya saja yang berbeda. Contohnya nih, ya, konsentrasi testosteron pada pria itu jauh lebih tinggi 10 kali daripada wanita. Sebaliknya, untuk yang steroid, maksudnya em, sebaliknya konsentrasi estradiol maksud saya. Nah, estradiol ini akan 10 kali lebih besar pada wanita jika dibanding laki-laki. Gitu. Selain gonad ini ternyata juga ada kelenjar adrenal yang mengeluarkan hormon seks namun jumlah sedikit. Nah, jadi selain gonad ya, ini di sini Pak Budi nggak mention ada juga kelenjar adrenal yang ada pada atas ginjal itu juga menghasilkan hormon seks namun jumlahnya sedikit. Nah, makanya Pak Budi tidak bahas gitu. Cuma kalian wajib tahu gitu ya. Itu nak, Pak Widi ulangi lagi secara singkat. Inilah hormon yang sangat berpengaruh terhadap regulasi sistem reproduksi manusia. Ada hipotalamus yang menghasilkan GnRH yang akan memicu pituitari anterior untuk melepaskan FSH dan LH. FSH dan LH ini sangat berpengaruh terhadap proses gametogenesis dan dia juga akan memicu hormon yang ada pada gonad. Nah, gonad ini akan menghasilkan tiga hormon, kelompok hormon, yakni steroid, estrogen, dan juga progesteron, yang mana hormon-hormon ini ditemukan pada pria maupun wanita, namun konsentrasinya itu berbeda, yang mana konsentrasi testosteron itu 10 kali lebih tinggi pada laki-laki, sedangkan sebaliknya estradiol itu akan 10 kali lebih tinggi di wanita. Seperti itu. Gitu nah ya. Kemudian ini adalah gambaran umumnya. Bagaimana Pak gambaran untuk spermatogenesis? Nah, ini dia nah. Pada kontrol hormonal sistem reproduksi laki-laki seperti ini. Ya. Jadi hipotalamus akan menghasilkan GnRH kayak tadi kan. GnRH ini akan memicu pituitari anterior untuk menghasilkan hormon yakni FSH dan juga LH. Kemudian ini masuk ke gonad ya di testis nih. Nah, FSH nantinya akan memicu sel-sel Sertoli untuk menghasilkan eh, ini ya, sel-sel Sertoli untuk menghasilkan inhibin dan juga akan memicu spermatogenesis. LH yang dihasilkan pituitari anterior juga akan memicu sel-sel Leydig untuk sekresikan hormon yakni hormon testosteron. Nah, adanya testosteron akan memicu spermatogenesis juga kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi urut-urutannya yang ini nak, ini dikonkretkan di sini. Gitu ya. Nah, kemudian Pak, ini kok ada panah-panah umpan balik, umpan balik. Nah, umpan balik itu bersifat negatif. Kalau negatif, otomatis apabila ini sudah dihasilkan, maka dia akan memberikan umpan balik negatif. Ini udah banyak, kamu stop dulu produksinya. Ini udah banyak, kamu stop dulu produksinya. Jadi inilah yang akan mengontrol ya nak ya, agar proses itu tidak terjadi secara berlebihan. Gitu. Ya. Adanya mekanisme umpan balik ini, maka androgen dapat dipertahankan pada konsentrasi normal. Nah, jadi adanya inhibin ini, nak, maka ya dia akan itu tadi akan normal, tidak berlebihan, gitu. Ya, ini dia. Kalau diulangi lagi secara singkat, hipotalamus akan menghasilkan GnRH. GnRH akan memicu pituitari anterior untuk menghasilkan FSH dan juga LH. FSH ini adalah hormon yang akan memicu sel-sel Sertoli ya
sel-sel Sertoli yang akan menghasilkan inhibin dan juga akan memicu spermatogenesis. Gitu. Kemudian, tadi FSH. Kemudian LH akan memicu sel-sel lentik untuk menghasilkan hormon yakni testosteron. Testosteron ini akan memicu spermatogenesis. Adanya inhibin dan juga testosteron akan memberikan umpan balik negatif pada pituitari anterior dan juga hipotalamus untuk yang testosteron untuk sedikit menghambat. Sudah, jangan dulu gitu ya. Hal ini untuk mempertahankan androgen agar konsentrasinya tetap normal gitu. Nah, jadi inilah regulasi yang terjadi pada hormonal kita dalam proses spermatogenesis. Pak, bagaimana yang reproduksi wanita? Nah, ini kalau yang wanita ini cukup rumit, nak ya. Nah, jadi ini dari bagannya aja juga cukup menantang untuk kita baca, gitu. Kemudian di sini kontrol hormonal sistem reproduksi wanita, Pak Widi bagi menjadi siklus ovarium dan juga siklus menstruasi, gitu. Ya. Di sini Pak Widi jelaskan, terdapat dua siklus reproduksi pada perempuan yang mana keduanya juga sangat berkaitan erat dengan sinyal endokrin atau hormonal. Pertama, siklus ovarium, yang mana sekali per siklus folikel matang dan oosit dilepaskan. Nah, jadi ini ya selama siklus ini ya terjadi oosit satu dilepaskan itu ya satu siklus kayak gitu. Kedua adalah siklus uterus atau siklus menstruasi. Yang mana menstruasi ini terjadi pada beberapa primata saja ya nak ya, tidak semua hewan mengalami menstruasi. Setiap siklus menstruasi, endometriumnya itu akan menebal. Nah, kemudian nanti pada saat penebalan banyak sekali suplai darah. Sehingga apabila tidak terjadi kehamilan, maka endometrium itu nantinya akan luruh dan menghasilkan luka ya nak ya. Luka tapi berdarah gitu ya. Luka berdarah sehingga dia akan mengeluarkan darah tersebut melalui serviks dan juga vagina sehingga disebut dengan menstruasi. Aktivitas hormon menghubungkan kedua siklus tersebut sehingga menyingkronkan ovulasi dengan pembentukan lapisan rahim dapat mendukung implantasi perkembangan embrio secara garis besar ada pada gambar ini. Ya, nah jadi inilah gambaran proses siklus ovarium dan juga siklus menstruasi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama ya nak ya, kita bahas tentang siklus ovarium dulu nih. Karena sebelum mens otomatis dilepaskan dulu sel telurnya. Kayak gitu ya. Pertama dari sini nak, hari ke-0 sampai ke hari 13. Hipotalamus itu nantinya akan menghasilkan GnRH, sama kayak spermatogenesis tadi. GnRH akan memicu kelenjar pituitari anterior untuk menghasilkan FSH dan juga LH. FSH dan juga LH itu sangat berpengaruh sekali untuk pembentukan folikel. Nah, adanya folikel yang matang, nantinya dia akan menghasilkan hormon yang disebut dengan estradiol. Ya, jadi estradiol hormonnya. Pak, kok di buku-buku tuh kadang bilangnya estrogen ya, Pak ya? Nah, jadi sebenarnya estrogen tuh banyak jenisnya, Nak. Nah, cuma yang disebutkan di buku Campbell nih ya, yang benar-benar berperan dalam proses oogenesis itu adalah estradiol. Ya, jadi Pak Udin nyebutnya di sini estradiol. Nah, estradiol ini nantinya akan meningkat secara perlahan, ya, sehingga dia nantinya akan estradiol ini akan meningkat secara perlahan dan dia akan menginisiasi perkembangan lapisan rahim. Seperti itu. Perlu Pak Budi jelaskan juga bahwasannya konsentrasi estradiol meningkat secara perlahan selama sebagian besar fase folikel. Nah, jadi selama 0 ke 14 tuh nanti dia akan meningkat. Nah, di sini dapat kalian lihat ya, yang warnanya ungu dari hari ke-0 ke hari 14 dia akan meningkat. Nah, jelas ya, Nak ya. Nih Pak Budi juga menemani kalian untuk ngebacain tabel ya. Kemudian dia meningkat. Bagian dari siklus ovarium di mana folikel tumbuh dan oosit matang.
Nah, jadi selama ini dia itu folikelnya tuh tumbuh dan juga oositnya juga matang gitu nah ya. Beberapa folikel mulai tumbuh pada setiap siklus, tetapi biasanya hanya satu yang matang, yang lainnya hancur. Nah, jadi ibarat kata pada saat apa namanya wanita itu sel-sel oositnya itu apa namanya akan berkembang gitu nah ya, ada beberapa folikel cuma biasanya itu hanya satu aja yang matang folikelnya, yang lainnya hancur. Kemudian apabila konsentrasi estradiolnya rendah, maka dia akan menghambat sekresi hormon pituitari sehingga menjaga konsentrasi FSH dan juga LH. Nah, jadi ibarat kata ini di sini juga ada suatu apa ya? Suatu hmm, regulasi feedback negatif kayak gitu. Oke, kemudian Pak Widi ulangi, lanjutkan. Apabila sekresi estradiol mulai meningkat tajam, kadar FSH dan juga LH akan meningkat tajam. Hal tersebut terjadi karena konsentrasi estradiol yang sangat tinggi akan berpengaruh positif terhadap hipotalamus untuk meningkatkan GnRH. Selain itu, efeknya akan jauh lebih besar pada sel-sel pelepas LH di pituitari sehingga akan meningkatkan konsentrasi LH. Maksudnya seperti ini, nak. Nih kan ya, folikel itu kan akan menghasilkan estradiol. Estradiol tadi udah dijelasin, semakin lama dia akan semakin meningkat. Kemudian estradiol tuh nantinya akan memuncak pada bagian ini. Nah, apabila dia memuncak, dia akan memberikan feedback positif. Nah, ini dia nak, Pak Widi lanjutkan ke sini ya. Hari ke-15, estradiol tuh sangat meningkat tajam. Dia akan memberikan feedback positif. Nah, kalau tadi positif, kalau tadi negatif ya, kalau negatif tuh udah cukup, kamu stop dulu. Nah, kalau positif itu dia malah ayo ayo kamu hasilkan lagi lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, meningkatnya estradiol ini akan merangsang hipotalamus untuk menghasilkan GnRH. Nah, jadi GnRH itu akan dihasilkan lagi. GnRH akan memicu pituitari anterior untuk menghasilkan FSH dan LH secara lebih lagi. Namun yang paling meningkat itu adalah LH. Ya, jadi em, estradiol ini, muncaknya estradiol itu ibarat kata dia akan memaksimalkan penghasilan LH. Nah, dibuktikan dengan gambar ini, nak. Ini yang abu-abu LH ya. Nah, LH itu apabila estradiol meningkat, LH-nya juga akan meningkat tajam. Nah, adanya LH ini akan memicu ovulasi atau pelepasan sel telur. Nah, ini dia, nak. Nah, ini ya. Pada saat dia meningkat, nah hari ke-15 dia ovulasi. Dia udah apa namanya? Ovulasi dia sel telurnya dilepaskan. Kayak gitu. Ingat, sel telurnya ini bukan dalam bentuk ovum nak ya, tapi dia masih dalam tahapan oosit sekunder yang tertahan pada saat metafase meiosis 2. Kayak gitu. Nih lepas nih sekarang nih, kayak gitu ya. Kemudian, nah, ini kan sel telurnya dilepaskan. Nah, folikel yang matang ini akan mengandung rongga internal berisi cairan. Dia akan tumbuh membesar di permukaan ovarium. Akhirnya folikular berakhir pada saat ovulasi. Nah, maksudnya ini ovulasi ya, nak ya. Sekitar 1 hari setelah lonjakan LH, respon terhadap PSA dan lonjakan LH yang tajam, folikel dan dinding ovarium berdekatan dan pecah. Nah, ini pecah nih ya. Nah, di sini perlu diinformasikan bahwasanya pada saat atau mendekati waktu ovulasi, wanita mungkin merasakan sakit di perut bagian bawah, di bagian sisi yang sama dengan ovarium yang melepaskan oosit sekunder. Nah, jadi pada saat sel telur ini dilepaskan karena dia pecah gitu ya. Nah, ya biasanya wanita tuh merasakan sedikit sakit seperti itu. Nah, ini bukan sakit yang bukan dilepen ya. Kalau dilepen tuh bukan bukan karena sel telur dilepaskan, tapi karena nanti akan Pak dijelaskan. Nah, gitu ya. Kemudian, fase berikutnya nih, hari ke-15 ya. Setelah ovulasi,
LH akan merangsang folikel yang tersisa dan tinggal untuk membentuk korpus luteum. Nah, jadi ini kan ditinggalkan ya sama sel telur tadi. Nah, dia nanti akan akan membentuk korpus luteum. Nah, korpus luteum ini nantinya akan menghasilkan progesteron dan juga estradiol. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, nah, ini awalnya kan melonjak tuh, kemudian si korpus luteum ini nanti akan menghasilkan progesteron dan juga si estradiol. Jadi dia meningkat lagi. Gitu. Adanya kombinasi antara progesteron dan estradiol akan memberikan umpan balik negatif terhadap hipotalamus. Nah, jadi ini ya folikel membentuk korpus luteum. Korpus luteum nanti akan menghasilkan estradiol dan progesteron. Nanti dia akan mengkombinasi sehingga dia akan mengabari atau memberikan feedback negatif terhadap hipotalamus. Stop hipotalamus, stop kamu masukkan gen RH, kamu stop kayak gitu. Ya, agar proses berikutnya itu tidak terganggu. Gitu ya. Kemudian eh, ini ya, apabila karena dia dihambat ya, karena dia dihambat otomatis FSH dan LH berkurang produksinya. Rendahnya sekresi LH dan FSH akan mencegah pematangan sel telur lain sehingga lain ketika kehamilan sedang berlangsung. Nah, jadi kenapa Pak ini perlu dihambat? Nah, kalau nggak dihambat, FSH dan LH itu akan memicu folikel yang baru akan tumbuh, gitu. Jadi stop dulu, gitu. Nunggu nih takut ada sperma masuk dan akan hamil. Nggak lucu. Makanya tidak akan terjadi jika hamil itu akan terbentuk sel telur lagi. Itu nggak akan terjadi, nah. Gitu, karena regulasi hormon yang sudah diatur sedemikian rupa. Ini kembali lagi kita harus kembali mengatakan Masya Allah, kita sudah diberikan mekanisme yang sebegitu rumit, tapi benar-benar ini terjadi gitu ya. Dan benar-benar bukan manusia yang memikirkan suatu proses ini gitu. Gitu ya. Kemudian Pak Budi lanjutkan nih, apabila kehamilan itu tidak terjadi, konsentrasi gonadotropin yang rendah, nah ini gonadotropin ya, jadi hormon yang dihasilkan sel-sel gonad itu akan rendah dan akhirnya si korpus luteum itu akan hancur. Penurunan ini membebaskan. Nah, apabila si estradiol dan progesteron ini sudah hancur, otomatis sudah tidak maksudnya apabila korpus luteum itu tidak hamil nih, ya. Korpus luteum itu nantinya akan hancur. Kalau hancur, otomatis si estradiol dan progesteron ini akan turun drastis. Apabila sudah turun drastis, otomatis dia akan memicu kembali pituitari anterior untuk menghasilkan FSH dan LH sehingga terbentuklah folikel yang baru. Seperti itu. Gitu nak ya. Nah jadi itulah siklus ovarium. Memang cukup rumit nak, tapi kalian harus benar-benar bisa memahami ini. Gitu ya. Pak Widi coba ya ulangi lagi secara ringkas. Hari pertama, hipotalamus akan menghasilkan gen RH yang akan memicu pituitari anterior untuk menghasilkan FSH dan juga LH. Hormon ini akan memicu folikel untuk berkembang. Nah, folikel berkembang sambil dia menghasilkan hormon yang disebut hormon estradiol. Nah, ini folikelnya sedang tumbuh nih. Nah, folikel sedang tumbuh karena dia juga menghasilkan estradiol, dia juga akan meningkat. Nah, apabila estradiol sudah meningkat tajam, dia akan memberikan feedback positif terhadap hipotalamus. Hipotalamus kembali lagi menghasilkan GnRH, kemudian GnRH akan memicu pituitari anterior untuk menghasilkan hormon FSH dan juga LH. Nah, LH itu akan melonjak tajam. Pelonjakan tajam dari LH akan memicu folikel itu untuk mengalami ovulasi. Nah, ovulasi akhirnya dia dilepas. Nah, tetap saja pada saat ovulasi dan dia sudah melepas sel telur, si sisa folikel ini nantinya akan ditinggal yang akan membentuk maksudnya ini ya, maksudnya bukan folikel. Sebentar Pak Widi cek lagi. Ya,
jaringan folikel ya. Jaringan folikel yang tertinggal, ya kalau folikel tuh satu utuh, nah saat telur dilepas meninggalkan jaringan folikel. Jaringan folikel yang tertinggal ini nantinya akan membentuk yang namanya korpus luteum. Nah, korpus luteum ini nanti akan menghasilkan estradiol dan juga progesteron yang nantinya akan berkombinasi dan dia akan memberi feedback negatif kepada hipotalamus untuk menghambat menghasilkan GnRH. Agar kenapa? Agar tidak terbentuk folikel yang baru. Adanya estradiol dan progesteron dia itu nih ya yang meningkat akan memicu penebalan dinding rahim gitu. Nah, apabila tidak terjadi kehamilan, maka korpus luteum ini akan terdegradasi. Nah, apabila sudah terdegradasi, otomatis estradiol, progesteron dia tidak dihasilkan lagi. Karena tidak dihasilkan lagi, otomatis feedback negatifnya selesai. Sehingga hipotalamus akan memulai siklusnya lagi untuk menghasilkan GnRH, memicu pituitari, menghasilkan FSH-LH, dan akan membentuk folikel, memicu folikel yang baru untuk berkembang. Seperti itu. Itulah siklus ovarium. Nah, kemudian kita lanjutkan ke siklus menstruasi nih sekarang. Nah, sebelum ovulasi, nah ini ya, ini ovulasinya di sini. Sebelum ovulasi, hormon steroid ovarium merangsang rahim untuk mempersiapkan dukungan embrio, yakni estradiol yang disekresikan dalam jumlah meningkat oleh folikel tumbuh yang mana memberikan sinyal pada endometrium untuk menebal. Dengan cara ini, fase folikular dari siklus ovarium dikoordinasikan dengan fase proliferasi, yakni dari hari ke-6 hari ke-4. Nah, jadi gini nak. Nah, jadi pada saat folikel udah ada tuh ya, maka dia akan mensekresikan estradiol. Nah, estradiol ini sebenarnya sudah memicu endometrium untuk melakukan fase proliferasi atau fase perbanyakan sel. Nah, jadi dia tuh makanya selnya tuh akan semakin menebal. Ini terjadi sebelum ovulasi. Nah, setelah ovulasi, estradiol dan progesteron yang disekresikan oleh korpus luteum itu juga akan merangsang pemeliharaan dan perkembangan lebih lanjut dari lapisan rahim, termasuk pembesaran arteri dan pertumbuhan kelenjar endometrium. Kelenjar ini mengeluarkan cairan nutrisi yang dapat menopang embrio awal bahkan sebelum ditanamkan lapisan rahim. Dengan demikian, fase luteal dari siklus ovarium dikoordinasikan dengan fase sekretori. Nah, jadi yang mengatur eh, yang mengatur dinding rahim atau dinding endometrium ini adalah estradiol dan juga progesteron. Yang mana estradiol itu sudah ada pada saat fase folikel. Setelah ovulasi kan terbentuk korpus luteum tuh. Nah, korpus luteum itu menghasilkan estradiol dan progesteron. Yang mana pada fase ini ya sel-sel endometrium itu akan berkembang, arteri akan membesar, kemudian juga menghasilkan cairan ya nak ya, yang mana cairan ini yang berisi nutrisi apabila sewaktu-waktu nanti ada sel telur yang difertilisasi dan menjadi embrio kayak gitu. Jadi ini udah siap-siap nak kayak gitu. Nah, bagaimana Pak apabila tidak terjadi kehamilan? Apabila tidak terjadi kehamilan dan korpus luteum sudah hancur, maka akan terjadi penurunan hormon otomatis ya. Jadi hormonnya itu akan turun, si progesteron sama estradiolnya. Sehingga menyebabkan lapisan rahim kehilangan sirkulasinya dan menyebabkan sebagian besar lapisan rahim hancur dan melepaskan darah bersamaan dengan jaringan dan cairan endometrium. Tahapan inilah yang disebut dengan menstruasi. Fase aliran menstruasi sekitar 1-5 hari dari siklus uterus. Selama fase ini yang biasanya berlangsung beberapa hari, satu folikel ovarium baru mulai tumbuh. Nah, jadi pada saat ini selama fase ini ya, ini kan udah menstruasi nih, udah turun ya selama menstruasi. Nah, selama fase ini yang biasanya berlangsung beberapa hari, satu set folikel ovarium baru mulai tumbuh. Nah, jadi sembari menstruasi, folikel itu sudah ada yang tumbuh, nah. Ya, jadi sudah ada yang tumbuh gitu. Makanya setelah mens ada yang namanya masa subur gitu nah ya. Jika kalian lihat masa subur itu adalah ovulasi.
Nah, jadi ini fase menstruasi sampai sini sekitar 5 hari katanya. Kemudian masa suburnya kapan, Pak? Masa suburnya itu biasanya dihitung dari hari terakhir menstruasi. Jadi 1, 2, 3, 4, ya mungkin sekitar 5 sampai 7 harian lah itu. Namun biasanya ada aplikasi tuh yang biasa untuk ngecek masa subur. Itu. Masa subur tuh biasanya pas ovulasi pada saat sel tertentu benar-benar sudah dilepaskan seperti itu. Gitu nak ya. Kemudian, hmm, nah, di sini ada beberapa kesepakatan ya. Berdasarkan kesepakatan, hari pertama menstruasi ditetapkan sebagai hari pertama siklus uterus atau ovarium baru. Nah, jadi hari pertama mens itu ibarat kata folikel baru itu sudah tumbuh seperti itu. Nah, jadi inilah siklus menstruasi. Ya, Pak Widi ulangi secara singkat. Nah, jadi pada saat folikel sedang tumbuh, estradiol itu sudah mulai dihasilkan. Adanya estradiol itu akan memicu dinding endometrium untuk memasuki fase proliferasi atau fase perbanyakan. Nah, apabila estradiol itu sudah memuncak dan nantinya akan melakukan ovulasi, ovulasi akan menghasilkan corpus luteum akan menghasilkan atau meningkatkan hormon progesteron dan juga estradiol. Hormon-hormon inilah yang akan memicu dinding endometrium untuk melanjutkan penebalannya, kemudian arteri juga diperbanyak, kemudian dia juga mengeluarkan cairan nutrisi yang mempersiapkan untuk embrio, misal nanti ada yang terfertilisasi dan menempel. Namun, apabila tidak terjadi proses kehamilan, korpus luteum kan nanti akan hancur sehingga progesteron dan estradiol juga nantinya akan menurun secara drastis sehingga dinding endometrium mau tidak mau harus diluruhkan. Diluruhkannya itu akan menghasilkan darah yang akan dikeluarkan melalui serviks dan juga vagina. Nah, pada saat menstruasi, hari pertama itu, ternyata folikel kan udah nggak ada tuh, ya hormonnya udah nggak ada. Otomatis hipotalamus akan tidak dihambat, sehingga akan memulai kembali siklus ovarium yang baru. Seperti itu, nak. Memang cukup rumit. Coba deh nanti kalian pelajari lagi PowerPoint yang Pak Widi jelaskan ini sambil diingat-ingat, nah ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oh, ini tentang menstruasi. Pak Widi akan membacakan arti dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan mereka menanyakan kepada kamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, jadi dari ayat ini dapat diketahui bahwasanya menstruasi itu adalah waktu bagi wanita yang mengeluarkan sesuatu yang kotor, yakni darah. Karena pada saat menstruasi, wanita tuh ibarat kata sedang terluka ya, nak ya. Dinding endometriumnya sedang meluruh dan di situ tidak terjadi suatu proses apa ya? Tidak terjadi suatu proses pelepasan sel telur dan seterusnya karena memang itu adalah fase di mana wanita itu sedang eh, apa namanya sedang terluka tadi seperti itu. Otomatis manusia itu harus menghormati pada saat fase tersebut gitu ya. Dan eh, seorang lelaki nantinya harus menunggu istrinya sampai waktu wanita itu waktu istrinya itu sudah suci. Karena kalau sudah suci otomatis dia itu sudah tidak terluka gitu ya nak ya. Kemudian sel-sel telur juga mungkin bisa jadi sudah siap untuk menunggunya. Tapi ingat ada masa subur yang harus diperhatikan gitu. Next, nah kemudian kita akan ngebahas tentang fase menopause yang sudah Pak Widi mention di pembahasan sebelumnya. Menopause itu apa, Pak? Menopause itu adalah penghentian ovulasi dan juga menstruasi. Biasanya menopause itu terjadi pada wanita usia sekitar 46 hingga 54 tahun. Nah, hal ini dikira-kira terjadi setelah sekitar 500 siklus sel telur. Nah, jadi jika dihitung nah ya sampai umur sekian itu sekitar 500-an lah sel telur yang sudah diovulasikan.
Nah, kenapa sih Pak menopause itu bisa terjadi? Nah, menopause bisa terjadi apabila ovarium itu sudah kehilangan respon terhadap FSH dan LH, sehingga produksi estradiol itu menurun. Nah, jadi ovarium itu udah dikasih LH, udah dikasih FSH, itu folikelnya tuh tidak memicu untuk berkembang, tidak memicu untuk menghasilkan estradiol dan seterusnya. Sehingga ya udah, meskipun LH dan FSH-nya banyak, si ovarium itu tidak akan menghasilkan folikel lagi, seperti itu. Dan fenomena ini tidak biasa pada sebagian besar spesies lain. Nah, jadi kalau kita ngebahasnya manusia ya, belum tentu hewan-hewan yang sudah misalnya kelinci atau apa tuh ada menopause-nya juga tuh belum tentu. Nah, tapi Wak Widi tidak tahu ya. Belum banyak baca hewan apa saja yang tidak ada menopause seperti itu. Itu nak ya. Inilah informasi tentang menopause. Next. Nah, Pak Widi tadi udah panjang lebar tuh ngejelasin tentang menstruasi. Kemudian Pak Widi juga tadi di awal-awal bilang tentang estrus. Estrus tuh apa sih Pak? Nah, jadi menstruasi itu tadi Pak Widi bilang terjadi pada sebagian primata. Ya. Nah, selain primata itu terjadi apa Pak? Nah, terjadi estrus jawabannya. Estrus ini terjadi pada, nah ini ya, estrus terjadi pada mamalia kecuali manusia dan beberapa primata. Nah, kalau manusia kan itu menstruasi ya. Kemudian kalian pernah lihat kan monyet menstruasi juga. Nah, monyet kan itu primata gitu. Nah, jadi, oke, baterai Pak Widi low sebentar. Sebentar. Baterai nggak low. Astagfirullah. Bismillah. Oke, alhamdulillah masih nutut. Oke, nah jadi estrus ini terjadi pada mamalia kecuali manusia dan beberapa primata. Nah, apa sih yang terjadi pada saat estrus? Nah, estrus itu ciri khasnya adalah endometriumnya itu diserap kembali. Nah, jadi pada saat hewan estrus itu dia tidak akan mengeluarkan darah seperti mens, tapi dia biasa aja gitu. Kenapa? Karena endometriumnya itu tidak luruh, melainkan diserap kembali. Nah, jadi cukup praktis ya. Kemudian, adanya estrus ini sangat berpengaruh terhadap kontrol penerimaan seksual betina. Biasanya, betina itu mau berkopulasi hanya selama periode ovulasi. Di sekitar periode ovulasi. Nah, jadi ibarat kata mut-mutan gitu nak ya. Jadi dia, si betinanya tuh nggak mau kawin kalau nggak pada saat ovulasi atau sekitar saat ovulasi. Seperti itu. Nah, estrus ini biasanya disebut dengan juga heat atau panas atau birahi. Nah, jadi hewan yang pada saat fase estrus itu sedang birahi-birahinya si betinanya, seperti itu. Kemudian, panjang, frekuensi, dan sifat siklus estrus itu bervariasi. Nah, jadi setiap hewan tuh beda-beda. Nah, mamalia tuh beda-beda. Misalnya nih, beruang dan serigala itu satu kali siklus estrus per tahun. Nah, jadi memang cukup cukup lama ya. Beruang sama serigala itu cuma satu kali, nah, siklus estrus per tahunnya. Gajah itu hanya beberapa kali per tahun. Sedangkan nih, tikus siklus estrusnya sepanjang tahun. Masing-masing berlangsung hanya 5 hari. Makanya anak tikus itu banyak. Beda sama anak gajah, anak beruang gitu ya. Karena memang siklus estrusnya itu berbeda gitu. Kemudian Pak Widi mencuplik gambar penelitian dari Pak Miller dan Pak Takahashi pada tahun 2014 tentang siklus estrus pada hewan pengerat. Ya, ya ada hewan pengerat, ya pengerat tuh kayak kelinci, kemudian tikus dan seterusnya. Di mana fase estrus itu terdiri atas beberapa tahapan, yakni metestrus, diestrus, proestrus dan juga estrus. Di sini kalian lihat apa namanya? Grafik dari hormon yang dihasilkan. Gitu ya. Oke, Pak Widi akan jelas di slide berikutnya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya metrestrus dan diestrus ditandai dengan kadar estradiol yang rendah namun perlahan meningkat. Nah, jadi
metestrus sama diestrus itu ditandai dengan kadar progesteron dan estradiol. Nah, ingat ya, estradiol itu dihasilkan oleh apa? Oleh folikel sel telur gitu ya. Nah, jadi dia nanti akan disekresikan dan dia akan meningkat gitu. Kemudian pada saat proestrus, nah ditandai dengan peningkatan kadar estradiol, estradiolnya meningkat ya nak ya ini, sehingga dia akan menginduksi bolus pelepasan GnRH. Nah, GnRH ini ya dari hipotalamus yang menginduksi lonjakan dari LH dan juga FSH. Nah, jadi sama konsepnya. Jadi pada saat estradiol meningkat, dia akan mengkode hipotalamus di GnRH-nya itu ya, bukan hipotalamus tapi GnRH apa? Bolus GnRH atau kelenjar GnRH untuk menghasilkan LH. LH-nya melonjak, maka nanti dia akan terjadi ovulasi. Nah, ini. Proestus kira-kira terjadi pada awal periode aktif gelap. Nah, gini. Ini kan ada terang gelap ya, kayak gini. Nah, kemudian kalau LH-nya sudah meningkat, maka sekitar 12 sampai 14 jam kemudian dia terjadi ovulasi. Nah, pada saat inilah terjadi estrus. Nah, estrus itu yaitu tadi si betina nanti akan mulai bergairah, mulai panas gitu ya. Kenapa panas? Memang pada saat estrus itu tubuhnya jauh lebih panas, nah, hewan itu. Kayak gitu. Kemudian baru dia akan mengalami kawin dengan pasangannya gitu. Selama dia nggak estrus ya dia nggak mood gitu loh. Dan ingat, estrus itu di setiap hewan itu berbeda-beda. Gitu nak ya. Oke, em, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Silakan disimak dari awal sampai akhir loh nak ya, karena nanti akan keluar di pretest. Pretest, post-test. Kemudian, Pak Widi juga berharap kalian nonton video-video yang Pak Widi sediakan ini. Insya Allah videonya durasinya nggak lama kok, nak. Yuk, konkretkan konsep kalian. Nah, jadi nanti akan Pak Widi kirim linknya tentang mitosis dan meiosis. Bentuknya video animasi, bagus banget. Kemudian spermatogenesis juga. Kemudian Pak Widi juga ingin mengajak kalian untuk melihat sperma di bawah mikroskop. Kayak apa sih? Kayak gitu. Kemudian ada juga animasi proses oogenesis. Dan tentunya juga ada proses menstruasi dan ovulasi itu bagaimana? Yang mana eh, cukup rumit sekali tadi penjelasannya. Gitu nak ya. Sebenarnya tidak rumit, itu ada penjelasannya di buku Campbell. Nah, kalau kalian baca pelan-pelan insya Allah jelas. Dan buku apa namanya di buku saya juga ada, sudah saya translate gitu. Nanti silakan kalian coba pahami kembali dengan literatur yang ada. Tidak harus dari Campbell, tidak harus dari buku saya, bisa juga dari buku yang lain gitu. Saya rasa udah komprehensif. Memang kalau hal-hal yang berbau mekanisme kalian harus mendengarkan dan juga ngebaca sendiri, apalagi kalau ngerangkum sendiri itu pasti bakal lebih lebih bisa dipahami lagi. Gitu nak ya. Baik, itu saja dari saya untuk video-video ini. Linknya akan Pak Widi kirimkan melalui YouTube dan juga chat WA. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.